Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa kembali bersama Wak Ded Channel. Untuk vlog kali ini saya akan bercerita ataupun mengisahkan kisah lalu saya guys, dari dahulu, dari kecil atau remaja hingga dewasa sampai sekarang. Oke, seperti apa? Kita saksikan ataupun kita lihat kembali, dan tetap pantengin di sini di channel YouTube Wak Ded yang selalu ingin memberikan konten-konten yang terbaik untuk Anda sekalian. Dan Wak Ded Channel juga sangat berterima kasih kepada kalian yang telah sudi ataupun berkenan menonton semua vlog yang saya buat guys. Oke, kita nantikan bersama, cekidot. Jadi guys, saya ini adalah ataupun Wak Ded Channel ini adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dahulu guys. Ya saya lahir di Kota Prabu Muli, tepatnya di Dusun Prabu Muli ataupun Duspra guys, yang tepat di depan Balai Adat Dusun Prabu Muli, tepatnya di Simpang 3 Batu Raja. Dan kami ini dari 7 bersaudara itu ada 5 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi kakak saya 1-2 itu laki-laki, saya juga laki-laki, dan adik saya perempuan, 1 lagi laki-laki dan 1 lagi perempuan, dan terakhir laki-laki juga guys. Jadi guys, menurut ibu saya, sejak lahir saya ini sering sakit-sakitan guys, terkena sesak napas, batuk, dan juga penyakit lainnya guys. Dan ketika umur saya 1 tahun 7 bulan, saya mengalami ataupun mendapatkan musibah yang cukup berat guys, karena pada waktu itu saya masih kecil, baru berumur 1 tahun 7 bulan. Jadi ketika itu bapak saya lagi ke kebun, sedangkan ibu saya sedang ke pasar berjualan pisang ataupun dengan membawa keruntung menjajakan pisang kepada para pembeli guys. Jadi waktu itu saya hanya dengan kakak saya yang tertua guys, yang juga belum begitu besar, karena beda saya dengan kakak saya itu sekitar 6 tahunan. Jadi belum terlalu besar juga, tapi kakak saya itu walaupun masih kecil, tapi dia sudah bisa memasak guys, yaitu memasak nasi dan juga memasak gulai. Dan gulai yang dimasak itu adalah gulai ubi guys. Oke, jadi begini ceritanya guys. Jadi pagi itu guys, di umur saya yang 1 tahun 7 bulan itu, ketika kakak saya telah selesai memasak, maka saya buru-buru berlari mendekati ataupun ingin segera makan guys, karena sudah merasa kelaparan. Jadi karena terburu-buru itu, maka terjadilah hal yang sangat memilukan bagi saya dan keluarga guys, yaitu ketika saya berlari-lari dan saya pun terjatuh, dan pas mengenai gulai ubi yang baru selesai dimasak guys.
Jadi saya terjerembab dan tepat mengenai perut saya ataupun area dari seputar perut saya guys. Yang waktu itu gulai ubinya baru selesai dimasak. Bisa dibayangkan guys, umur 1 tahun 7 bulan sudah terjerembab di sayur gulai ubi. Dan itulah, orang tua saya sedang pergi, dan menurut cerita saya pun sampai merangkul orang lain ataupun menganggap bahwa orang lain itu adalah ibu saya, dan ramai orang berkunjung ke rumah untuk melihat kejadian yang telah terjadi kepada saya guys. Dan saya setelah itu diberi manisan madu, dan baju yang di badan itu menempel di kulit perut yang tersiram ataupun terjerembab di sayur gulai ubi tadi guys. Dan setelah kejadian itu, setelah cukup lama baru datang kedua orang tua saya guys, dengan merasakan kesedihan yang mendalam karena telah terjadi musibah yang telah saya alami waktu itu. Dan sejak saat itu saya cukup lama menanggung rasa sakit di area perut guys, karena menurut ibu saya, sakit saya itu bisa sembuh ataupun sembuh dalam waktu yang cukup lama, dan hampir 1 tahun baru saya bisa sembuh. Dan semenjak kejadian itu saya tidak bisa berjalan lagi guys. Jadi lama tidak bisa berjalan, dan setelah beberapa lama saya mulai belajar berjalan lagi guys. Padahal sebelum kejadian itu saya sudah bisa berjalan, walaupun belum bisa berbicara dengan tepat ataupun masih terbata-bata. Setelah dirawat sekian lama di rumah, maka alhamdulillah saya kembali sembuh ataupun sembuh kembali guys. Walaupun perut saya ataupun area perut saya tidak bisa disembuhkan karena terdapat bekas tersiram gulai ubi yang panas itu, sampai sekarang masih berbekas guys. Saya tidak menyalahkan siapapun juga, karena saya menyadari bahwa takdir Allah itu telah digariskan kepada setiap umat manusia, yang mana kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas, karena itu adalah ujian kita selama hidup di dunia ini guys. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi saya dan juga kepada yang lain. Semoga saya berharap mereka ataupun Anda sekalian tidak mengalami seperti yang telah saya alami guys. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah sudi ataupun yang selalu setia menonton vlog yang saya buat, dan tolong
like dan juga komen setiap video yang saya buat, dan juga tolong diberi masukannya agar vlog saya ini bisa berkembang dengan baik guys. Dan tidak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda sekalian. Semoga kalian semua termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Oke, untuk sementara ini saya cukupkan dahulu. Nanti kalau ada waktu kita akan sambung kembali dengan kisah ataupun kelanjutan kisah dari kisah hidup Wak Det Channel. Dan saya ingatkan kembali, di masa pandemi corona ini kepada kalian semua, dan tolong juga sampaikan kepada rekan-rekan ataupun kepada keluarga kita bahwa setiap hari kalau mau bepergian tolong pakai masker dan selalu cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak satu sama lain, dan juga menjauhi kerumunan agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Wak Det Channel mengucapkan terima kasih, dan nantikan di vlog berikutnya ataupun di kelanjutan kisah hidup Wak Det Channel. Oke guys, itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.